Kuliah kita hari ini akan membahas tentang self-mastery. Dan saya harap kalian bisa menjadikan self-mastery sebagai resolusi yang harus kalian capai di tahun 2025 ini. Simpelnya, ini adalah tugas yang saya berikan untuk kalian semua mahasiswa saya. Deadline pengumpulannya adalah 31 Desember 2025. Dan saya harap kalian semua nggak ada yang remedi. Oke, langsung aja. Salah satu hal dasar yang menggerakkan manusia itu disebut will to power. Apa itu will to power? Will to power adalah sebuah impuls untuk melampaui, tumbuh, memperluas, dan menjelajah. Baik itu orang-orang di sekitar kita atau apa yang ada di situasi kita saat ini. Itu adalah will to power. Lalu apa itu self-mastery? Self-mastery sama dengan will to power. Hanya saja kita harus melampaui, tumbuh, memperluas, dan menjelajah diri kita sendiri. Jadi internal kita, bukan eksternal kita. Lalu, gunanya self-mastery apa, Pak? Self-mastery atau menguasai diri kita sendiri adalah fondasi dari segala hal. Jadi kalau kita mau jadi orang hebat, orang sukses, orang yang bahagia, kita harus menguasai diri kita terlebih dahulu. Lalu gimana, Pak, caranya kita bisa memiliki self-mastery? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah obey yourself. Bahasa Indonesianya mematuhi atau menuruti diri kita sendiri. Seperti quote dari Nietzsche, "He that cannot obey himself shall be condemned." Artinya apa, Pak? Dia yang tidak bisa mematuhi dirinya sendiri, maka dia akan diperintah oleh orang lain. Sebagai dosen yang baik, saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Jadi, maksud dari quote tadi itu, jika seseorang tidak mampu mengendalikan diri, memiliki tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri, atau mendisiplinkan dirinya untuk mencapai suatu tujuan, maka dia akan menjadi orang yang hidup di bawah kendali atau arahan orang lain. Jadi ketika kita saat ini sedang dalam kesulitan, apapun itu, misalnya masalah kerjaan, masalah percintaan, kurangnya kepercayaan diri karena kamu gendut, kamu miskin, atau permasalahan apapun itu, dan kita tidak ada niatan atau pergerakan untuk melampaui kesulitan-kesulitan itu, berarti kita tidak memiliki will to power. Kita tidak memiliki kontrol dan tidak memiliki disiplin. Akhirnya kita cuma bisa planning aja atau berencana tanpa pernah ada niatan atau aksi untuk mengikuti rencana itu. Akhirnya kalian cuma bisa diem aja dan dieksploitasi sama manusia-manusia yang punya self-mastery. Atau ya, kita jadi budak, orang-orang di lingkungan kita, ditekan sana-sini, nggak punya tujuan, bergerak sesuai arus atau diarahkan, dan akhirnya kehilangan jati diri. Oke, kalian harus punya tujuan terlebih dahulu. Saya kasih contoh. Anggaplah tujuan kalian ini jadi orang kaya, tapi kalian nggak punya modal buat berbisnis. Nggak cuma modal, kalian juga nggak punya ilmu. Kalian pun berusaha untuk mengumpulkan modal dengan bekerja. Kerja tuh kalian. Tapi di tempat kerja, bos sama kolega-kolega kalian itu selalu minta yang lebih dari kalian. Kalian dikasih job yang lebih banyak, disuruh lembur, kalian pun nggak bisa nolak. Karena lembur terus-menerus, meski gaji dan jabatan juga naik, kalian pulang kerja jadi capek. Lalu kalian nggak sempat belajar bisnis. Akhirnya, kalian stuck di situ aja dalam waktu yang sangat lama. Belum lagi, kalau self-mastery kalian kurang, atau kalian nggak punya self-mastery, kalian malah menggunakan uang yang seharusnya kalian kumpulkan untuk modal, dan lama-kelamaan kalian akan melupakan tujuan awal kalian. Terus, solusi dari kasus itu gimana, Pak? Jelas, belajar untuk menolak. Kalau kalian kerja tambahan, seandainya tidak urgen dan bisa ditolak, tolaklah. Kalau nggak bisa, ya dikerjakan. Selain belajar menolak, kalian juga harus kekeh atau fokus sama tujuan awal kalian. Luangkan waktu kalian 1 jam aja sebelum tidur untuk terus belajar teori bisnis. Udah, gitu aja. Kelihatannya simple, tapi susah. Tapi, yang jelas, kalian itu harus punya ilmu bisnis dulu. Karena nyari modal itu sebetulnya gampang banget. Selama kalian punya ilmunya, proposal bisnis kalian menarik. Kalian tuh akan dicari-cari sama investor. Itu kan obey yourself. Langkah yang kedua,
kuatkan mental dan tekadmu. Semakin kamu bisa menahan kebutuhan biologis dan emosionalmu, maka kamu akan semakin bebas. Itu tadi kata-kata dari Buddhism. Di Buddhism atau aliran Buddha, dengan meninggalkan atau berpuasa dari segala hal, kita akan semakin memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Misalnya, kalian yang PMU, suka ngocok, suka masturbasi. Dengan berpuasa, kalian akan belajar untuk mengontrol hasrat itu. Jadi, self-mastery itu nggak bisa tercapai jika kita tidak bisa menahan godaan. Sebagai contoh, dulu saya ini orangnya sangat disiplin dalam mengejar tujuan saya. Saya bangun selalu pagi, olahraga, sarapan, baca buku atau apapun itu. Lalu berangkat kerja, pulang kerja pun saya menyempatkan untuk evaluasi dulu apa yang saya lakukan di hari itu. Kalau ada yang kurang dari saya belajar memperbaiki kekurangan itu. Kalau nggak ada yang kurang dari evaluasi saya, maka baru saya akan nyari hiburan. Kadang nonton film, kadang main, kadang ngedate, dan sebagainya. Sampai pada suatu hari, teman saya ngajak nongkrong. Nongkrongnya, kita minum. Karena waktu itu saya belinya minuman keras yang agak mahal, dan ternyata sisa lumayan banyak, saya bawa pulang ke rumah. Memang, saya ini udah minum dari zaman saya masih kuliah. Itu udah hampir 10 tahun yang lalu. Dan dari dulu, saya nggak pernah kecanduan alkohol. Tapi karena saya bawa pulang minuman itu, saya pun kepikiran untuk menghabiskan. Akhirnya, di suatu malam sepulang kerja, saya minum tuh sendirian di rumah, sambil ngerokok dan baca novel. Dan ternyata, minum di situasi yang tenang sambil santai, itu enak sekali. Semenjak hari itu, sampai sekarang, hampir setahun, saya kecanduan alkohol. Hampir tiap malam saya minum. Lalu dampaknya apa, Pak? Saya bangunnya jadi siang, bangun pun tidak berenergi, nggak bisa olahraga di pagi hari, nggak bisa belajar setelah pulang kerja, dan bahkan nggak bisa ngonten. Makanya, kalian semua yang penasaran kenapa saya jarang ngonten, itu karena saya lagi bertarung melawan kecanduan alkohol saya. Lalu beberapa minggu kemarin, saya merasakan dampak dari alkohol ini mempengaruhi tujuan hidup saya. Dan maka dari itu, saya mulai bertekad untuk sekali lagi memiliki self-mastery dan berhenti kecanduan alkohol. Dan kebetulan juga lagi awal tahun baru, kita buka lembaran baru dengan resolusi baru. Jadi, saya ajak kalian semua, mahasiswa saya, untuk mengerjakan tugas yang sama dengan deadline yang sama pula. Nanti kita evaluasi lagi di akhir tahun 2025. Yang remedi, nanti saya marahin. Oke, kita lanjut ya. Kita tidak akan bisa memiliki self-mastery jika kita tidak bisa menahan godaan. Anggaplah di waktu seharusnya kalian belajar, kalian lagi capek dan stres sama situasi kalian. Lalu kalian lari ke entertainment. Kalian jadi lupa belajar. Lalu kalian scroll-scroll medsos, terus ngelihat lawan jenis yang cakep, kalian sange, terus masturbasi. Dan berbagai macam godaan lainnya ketika kita sedang mengejar tujuan. Entah gimana caranya, kalian harus bisa menahan. Caranya gimana? Saya udah sering sekali bahas tentang cara berhenti dari kecanduan, cara untuk fokus, dan cara untuk tidak terdistraksi. Silahkan lihat video-video sebelumnya. Tapi kalau saya boleh nyarankan ya, kalian bisa pakai cara yang maksa, yaitu hapus segala akses kalian ke hal-hal yang mendistraksi. Misalnya, kalian setiap waktu seharusnya kalian belajar, kalian malah main Mobile Legends. Hapus Mobile Legends. Kalian masih nggak tahan, kalian lari ke Instagram atau Twitter, hapus dua-duanya. Dan terus seperti itu sampai kalian mau belajar. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menguasai emosi kita. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa mengontrol emosinya. Di poin ini, kita belajar stoicism. Kita nggak bisa mengontrol apa yang kita suka dan yang tidak kita suka. Kita nggak bisa mengontrol perilaku dan pendapat orang lain, kecuali dengan manipulasi. Kita nggak bisa mengontrol situasi atau segala faktor yang bisa bikin kita nggak bahagia. Yang bisa kita kontrol adalah cara kita menghadapi atau bereaksi terhadap hal-hal tadi. Kalau kita nggak bisa ngontrol, biasanya kalau menghadapi hal yang tidak menyenangkan, kita marah-marah, kita misuh-misuh, kita banting-banting barang, kita bad mood. Jadi, belajarlah untuk mengontrol emosi kalian. Kalau kalian pengen marah-marah, cobalah untuk menahan diri, lalu menganalisa apa yang sedang kalian rasakan, atau minimal mikir sebelum kita mau nyampah. Terutama buat kalian yang gampang emosi, harus selalu pintar-pintar untuk menahan diri. Emang susah, tapi kalian harus bisa. Sebagai contoh, saya pernah tuh, perusahaan saya lagi hektik-hektiknya,
saya lagi pusing banget ngurusin macam-macam, lalu di dalam kantor, saya dengar karyawan saya A dan B cekcok. Rasanya saat itu juga saya pengen pecat keduanya. Saya pengen marah-marah, lalu saya coba menahan diri. Dan memang sulit sekali menahan diri di situasi kayak gini. Apalagi karyawan saya yang perempuan pada teriak-teriak. Tambah susah buat menenangkan diri. Tapi akhirnya saya paksa dan saya bisa. Saya coba menganalisa situasinya dan coba berpikir dampak dari hal yang akan saya lakukan. Kalau saya pecat mereka sekarang, kerjaan saya dan kerjaan karyawan lain itu akan tambah numpuk dan tambah hektik. Akhirnya, saya panggil satu-satu. Saya panggil A dulu. Dia minta maaf, terus dia bilang kalau dia lagi ada masalah keluarga, jadi dia sensitif. Lalu saya panggil B. Dia bilang dia cuma ngoper kerjaan aja ke si A, tapi tiba-tiba si A marah. Lalu dua-duanya saya pertemukan, saya konfirmasi apakah statement mereka benar. Setelah itu saya selesaikan konflik mereka, dan A akhirnya minta maaf. Setelah itu semua berjalan normal. Itu tadi dampak dari saya menahan diri. Dua orang nggak jadi kehilangan pekerjaan, saya menjaga reputasi saya di mata karyawan saya, dan tentunya kerjaan kantor saya nggak tambah hektik. Yang keempat, belajar memperbaiki decision making atau pengambilan keputusan. Saya spill sedikit. Percaya nggak? Banyak sekali CEO perusahaan, anggaplah perusahaan besi. CEO-nya itu sama sekali nggak tahu tentang besi. Skillnya dia cuman decision making atau bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dan hanya mengandalkan skill itu, dia jadi CEO. Staf eksekutif saya pun wajib punya skill ini. Bahkan mayoritas cuma lulusan S1 dengan IPK yang pas saya lihat itu bikin saya ketawa. Tapi selama dia bekerja, pengambilan keputusannya itu sangat mantap. Akhirnya saya kasih jabatan eksekutif. Oke, jadi gimana Pak caranya agar kita bisa mengambil keputusan dengan tepat? Jujur, saya juga nggak tahu cara menjelaskannya. Tapi menurut saya, pertama, kalian itu butuh ilmu. Semakin banyak ilmu kalian, semakin banyak kalian bisa melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Alias, kita jadi semakin banyak opsi pilihan. Nah, untuk mencari yang paling tepat dari segala opsi pilihan, kita butuh pengalaman. Tapi karena mengumpulkan pengalaman, itu kan butuh waktu yang lama. Saya kasih tipsnya, yaitu belajar mengontrol sebelum kita mengatakan ya atau tidak. Ya atau tidak, itu biasanya kata-kata terakhir yang kita ucapkan sebelum kita memilih sesuatu. Dan dengan belajar mengontrol ya atau tidak, kita bisa buying time atau membeli waktu supaya kita bisa berpikir apakah keputusan yang mau kita ambil itu sudah yang paling tepat dan selaras dengan tujuan awal kita. Sebagai contoh, tujuan kalian itu ternyata simple. Kalian nggak pengen jadi orang kaya, kalian cuma pengen hidup berkecukupan, jadi ayah atau ibu, bisa membesarkan anak, memiliki kehidupan harmonis dan tidak kekurangan. Kalian pun nggak peduli dengan kekayaan, selama segalanya cukup, kalian puas. Lalu, tiba-tiba ada teman kalian ngajakin bisnis nih. Dari penjelasannya, profitnya lumayan banget. Sebelum kalian mengatakan iya, pikirkan dulu, apakah hal itu selaras dengan tujuan kalian? Kalau iya, boleh. Kalau enggak, pikirkan apakah resikonya itu setimpal. Kalau iya, boleh. Kalau enggak, tolak. Gitu doang sebetulnya. Tapi biasanya kita ini terhasut oleh godaan-godaan, sehingga kita mengambil keputusan yang salah. Yang kelima, menguasai tubuh kita. Maksudnya apa, Pak? Simple. Tubuh yang sehat itu menghasilkan pikiran yang sehat. Supaya kita bisa hidup normal dan sehat, kita harus menjaga pola makan, harus berolahraga, sehingga kita bisa menjalankan kebutuhan seksual kita dengan normal. Kenapa kok bahasnya seksual, Pak? Percaya nggak? Orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seksualnya, itu mereka tingkat stresnya sangat tinggi dan sangat sensitif. Kalau kayak gitu, ya mana bisa mereka mengejar tujuan mereka kan? Tapi seks tadi kan cuma contoh aja. Contoh lainnya, kalau fisik kita jelek, itu juga pasti berdampak ke kepercayaan diri kita. Kalian ngaku aja yang overweight atau gendut. Karena saya juga, habis kecanduan alkohol, jarang olahraga, saya naik hampir 15 kilo. Dan itu cukup berdampak kepada kepercayaan diri saya. Saya persimpel lagi, dengan tubuh yang sehat, kita bisa mengejar tujuan kita dengan lebih baik. Yang keenam, master your heart atau menguasai hati kita. Ketika kita kehilangan kontrol terhadap hati kita juga bisa kehilangan kontrol terhadap pikiran kita. Maksudnya gimana, Pak?
Meski kita sedang fokus pada sebuah tujuan, tapi kita juga tidak boleh menyepelekan kehidupan pribadi kita. Contohnya, kamu pengen banget nih sukses. Terus kamu memilih untuk mengesampingkan cinta demi mengejar kesuksesan. Akhirnya, kamu meninggalkan orang yang kamu cintai. Nanti, kalau orang yang kamu cintai itu menikah dengan orang lain, kamu nangis. Jadi, selama bisa diperjuangkan, perjuangkanlah. Kalau nggak bisa, coba dikomunikasikan. Kalau masih nggak bisa, baru kalian tinggalkan. Setidaknya, karena kalian sudah mencoba, penyesalan ketika melihat orang yang kalian cintai itu bahagia dengan orang lain, kamu nggak akan terlalu menyesal. Contoh lain, kamu mengejar kesuksesan, lalu lupa sama umur. Lalu orang-orang di sekitarmu menekan untuk segera menikah. Mereka pun sok-sokan nyariin jodoh. Jika seandainya kamu nggak cocok atau nggak suka, ya jangan nikah. Contoh lain lagi, kalau kamu orangnya nggak sekejam itu untuk meninggalkan keluarga demi mengejar tujuan, ya jangan bikin konflik dengan keluarga kalian. Jadi intinya, dengarkan kata hati kalian. Kalau tujuan kalian itu harus mengorbankan apa yang penting di hati kalian, coba usahakan dulu. Kalau nggak bisa, baru kamu boleh mengorbankan, sehingga kalian nanti nggak begitu nyesel. Yang ketujuh, cobalah untuk memaknai dan mencari kesenangan atau kebahagiaan di dalam perjalanan kalian memenuhi tugas dari saya untuk menguasai self-mastery. Menjadi orang yang memiliki self-mastery, itu kalau kita pikir-pikir, nggak menyenangkan ya. Saya yakin beberapa dari kalian yang belum bisa melepaskan hiburan-hiburan nggak bermutu kalian, pasti ada perasaan takut ketika nonton video ini. Tapi kalian coba dulu. Untuk makna seperti apa yang harus kalian tanamkan dalam perjalanan ini, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau saya dulu ya, pertama kali saya kepikiran untuk memiliki self-mastery, saya memaknai perjalanannya sebagai kesempatan kedua untuk mengulangi kehidupan. Karena saya dulu tumbuh di keluarga yang pas-pasan, dan doktrin di keluarga saya pun pekerjaan paling hebat itu adalah PNS, orang tua saya pun gak ngasih saya bekal ilmu apapun. Mereka cuma menyekolahkan saya. Jadinya, saya menyerap segala hal yang bisa saya pelajari. Dan beruntungnya ketika saya kuliah, saya bisa bangun bisnis dan sukses. Tapi karena saya nggak punya self-mastery, kepribadian dan ilmu yang ada di otak saya itu acak-acakan, saya jadi bangkrut. Akhirnya, saya depresi. Hingga waktu saya S2, saya belajar filsafat dan mendalami self-mastery. Lalu saya memaknai perjalanan saya dalam menggapai self-mastery itu sebagai kesempatan untuk merestart hidup. Saya anggap saya kembali jadi bayi, dan tujuan saya waktu itu adalah untuk jadi orang kaya. Saya pun mengatur tumbuh kembang bayi itu agar bisa mencapai tujuan yang sudah saya tentukan. Jadi, seperti itu. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.